مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والذي ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Al-Mukarram akhi fillah sahibul fadilah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhtadin Muhsinin hafizahullahu ta'ala, para asatiz wal ustadzat yang tiang hormati, Adinda Al-Ustadz Muhammad Anwarul Mujahidin yang tiang hormati dan cintai, yang insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan di akhir bulan niki beliau akan berangkat melanjutkan studinya ke Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Nggih. Wabil khusus para jamaah hadirin wal hadirat, musyayyi'in musyayyi'at, insyaallah para calon penghuni syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini atas nikmat dan anugerah dari Allah kita hadir dalam keadaan sehat wal afiat di dalam momentum saatul ijabah, yaitu hari di mana tidak ada doa yang ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu afdalul ayyamid dunia, yaitu seabdal-abdal hari dalam dunia niki. Andaikan kalau pun digabung dari sejak zaman Nabi Adam sampai kita hari ini, kalau digabung semua hari sedunia itu, maka hari Arafah tetap tertinggi posisinya. Maka beruntunglah pelungguh sami yang hadir pada hari ini mengambil keberkahan daripada Yaumul Arafah, yaitu di mana yang menjadi inti dari puncak pelaksanaan ibadah haji, yang insya Allah dengan pakaian putih yang kita pakai hari ini, insya Allah hati kita kembali disucikan oleh Allah, amin. Insya Allah dosa-dosa kita kembali dibersihkan oleh Allah, amin. Insya Allah hajat-hajat kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Ya Rabbal salatullah semua Wallah ala taha rasulillah salat semua zala ala yasin habib lan tawassalna bismillah wa bil hadi lillah wa kulli mujahid
العيدين لله بأهل البدر ya Allah. Kita semua yang kumpul hari ini dikumpulkan oleh Allah nanti di padang Arafah. Amin. Dengan pakaian yang kita pakai hari ini, Allah kumpulkan kita dengan hal ini nanti di padang Arafah. Dan mudah-mudahan dengan berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semua masuk syurga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Adinda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Manakib Al-Ghaus. InsyaAllah juga akan hadir makin niki cucu daripada guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Dani Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni LCMA. InsyaAllah beliau masih di perjalanan untuk kita mengambil keberkahan dari guru besar kita. Padahal hari ini beliau juga ada pengajian Arafah, tapi insyaallah beliau sempatkan diri untuk hadir, si kangen jok pelunggum sami. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita kumpul hari ini di tempat ini setelah tiang lihat, Masya Allah, jamaah tidak muat hari ini, nggih. Lagu sengaja tiang tenak pelungguh le pondok. Agar pelungguh tahu ternyata di pondok niki sangat kecil. Dan berdesak-desakan kita yang hadir, mudah-mudahan terbuka hati pelungguh sami untuk berikrar kepada Allah. Tahun doa ngentan tuan dia. Karena pondok kecil makin niki insyaallah, karena tiang ingin doa pelungguh sami pada hari Arafah yang mulia ini, agar tanah yang ada di sekeliling kiri kanan sampai ke pinggir jalan niki insyaallah mudah-mudahan milik kita. Mudah-mudahan untuk pondok pesantren kita, berkat doa pelungguh yang hadir hari ini insyaallah diijabah oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah tadi banyak jamaah yang sudah menyumbangkan rizkinya, InsyaAllah makin niki dua program kita Bapak Ibu. Pertama kita akan membuat pembangunan sumur bor untuk santri-santri kita. Dan yang kedua pembangunan asrama untuk santri baru. InsyaAllah mudah-mudahan Allah buka pintu rizki kita sebanyak-banyaknya. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hadir hari ini melalui 3 alasan. Yang pertama kita hadir adalah membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta pelungguh kepada Allah jamaah. Ini arak telu. Cinta pelungguh kepada Allah. Cinta pelungguh kepada Allah. Cinta pelungguh kepada Rasulullah. Lebih cinta mana sama suami? Dendek sebut dua-duaan. Lamun pemilihan 2 coblos batal. Iya kita cinta kepada keluarga silahkan bagus. Kita cinta kepada saudara anak-anak silahkan bagus. Kita cinta kepada sahabat silahkan bagus. Tapi kecintaan kepada semuanya niki tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya.
Mana tanda kita cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad jamaah? Yaitu dengan kita mengisi hidup dengan amal saleh, mengisi kesempatan dengan amal jariah, mengisi lembaran sisa hidup kita hari ini dengan menanamkan pendidikan karakter agama di dalam diri kita. Karena bahasa Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah satu di antara kamu, kata Nabi, hatta akuna ahabba ilaih, sehingga mereka mencintaiku, kata Nabi, mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada kecintaan kepada anak-anaknya, keluarganya, dan mencintai manusia secara umum. Tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Mana tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sami jamaah? Kita hadir hari ini pada hari yang istimewa, dengan pakaian yang istimewa, dengan doa yang istimewa, dengan infak yang istimewa. Insya Allah kana ma'i fil jannah, bareng pelungguh sami dengan Nabi Muhammad nanti di dalam syurga. Amin ya Allah, amin ya Rabbal. Nah niki jamaah, perlu kita sadari Nabi Muhammad sangat cinta kepada kita. Nabi Muhammad sangat sayang kepada kita. Hari Arafah niki hari teristimewa sepanjang sejarah penciptaan langit dan bumi. Maka oleh sebab itu sami jamaah, hari ini manfaatkan dengan baik. Kenapa? Intinya daripada bulan Zulhijjah, puncak daripada qalbil karim min Zulhijjah, mata batin termulia dalam bulan Zulhijjah ada pada tanggal 9 yang disebut dengan hari Arafah. Alhamdulillah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diperlihatkan oleh Allah melalui mimpi, hingga dijemputlah pengetahuan pertama dari Ibrahim alaihissalam menuju Allah. Kapan? Pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Nah jamaah rahimakumullah, Arafah niki adalah puncak ibadah haji. Al-Hajjul Arafah. Haji itu puncaknya di Arafah, kata Nabi. Tidak ada gunanya berhaji kalau tidak di Arafah. Ada satu kisah jamaah dalam suatu hari, kisah daripada seorang imam yang bernama Abdullah bin Mubarak. Saya ran imam niki Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak niki punya karomah, punya keistimewaan, punya kemuliaan. Beliau bisa mendengarkan diskusi para malaikat di langit. Masya Allah, dia mampu mendengarkan diskusi malaikat. Ini aran dengan tetu-tetu karomah nih. Dan marak walid nu. Nggih. Kan arak kana walid nak dewi boleh. Itu yang viral mungkin kan? Jadi orang yang memang betul-betul istimewa ini, Abdullah bin Mubarak, beliau ketika tertidur dia dengar dua suara malaikat yang sedang diskusi di langit. Apa kata malaikat ini?
Wahai malaikat Allah, tanya malaikat yang satu. Kira-kira ada berapa orang yang berhaji tahun ini? Kata Abdullah, kata malaikat yang satu ini, oh kurang lebih 700.000 orang yang haji tahun ini. Oh 700.000, iya. Dari 700.000 orang yang berhaji hari ini, tanya malaikat yang pertama, kira-kira ada berapa orang yang hajinya diterima oleh Allah? Dari yang 700.000 orang yang berhaji, berapa yang diterima hajinya oleh Allah tahun ini? Kata malaikat yang satu, setelah saya hitung dari 700.000 orang yang berhaji, satu pun tidak ada yang diterima hajinya oleh Allah. Inna lillahi wa inna. 7.000 orang berhaji Bapak Ibu. Jangankan satu, sepelang-pelang dek narak diterima haji insya Allah Ta'ala nih. Satu pun. Wah kaget malaikat yang satu ini. Kenapa dari 700.000 itu bisa satu pun tidak ada yang diterima hajinya oleh Allah? Bisa, kata malaikatnya. Apa sebabnya? Pertama, ada yang berhaji karena melihat disebut Pak Haji. Bahkan lamun menulis berhaji, amun dek tempoh karena Pak Haji, oh dan milih ngati. Arak mana kira-kira? Oh, beto narak ngarang doa. Ini pertama nih. Yang kedua kata malaikat ini banyak berhaji niatnya salah. Yang ketiga banyak yang berhaji karena mencari dunia. Ala kulli hal, banyak bahkan juga ada yang tidak cukup rukun hajinya. Ada yang berhaji juga lewat jalan harta yang tidak dibolehkan dalam hukum agama, banyak penyebabnya. Tapi kata malaikat yang kedua ini, namun meskipun 700.000 orang berhaji ini tidak ada diterima hajinya oleh Allah, tapi dengan sebab satu orang laki-laki biasa, dia berdoa saking ikhlasnya kepada Allah, haji orang yang 700.000 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara keikhlasan satu orang yang bernama Al-Muwaffaq di Damaskus. Siapa namanya, Bu? Al-Muwaffaq. Damaskus Leman. Tahu daerah Damaskus? Nggak tahu. Pacu. Nih puyung jokbat terus berdaya. Nah, sekarang jamaah rahimakumullah namanya Al-Muwaffaq. Akhirnya malaikat pertama nanya lagi, apa sebabnya muwaffaq itu sehingga haji orang itu diterima gara-gara dia? Keikhlasannya. Kaget Abdullah bin Mubarak bangun dari tidur niki. Setelah bangun dari tidur, aku harus cari orang yang namanya muwaffaq. Siapa muwaffaq ini? Pasti dia orang hebat. Pasti dia seorang ulama besar. Ternyata dicari, qadarullah, jumpalah Abdullah bin Mubarak dengan laki-laki yang bernama Al-Muwaffaq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Muwaffaq hadha? Naam. Tiang muwaffaq. Oh, Masya Allah. Salam Abdullah bin Mubarak. Padahal Abdullah bin Mubarak ini ulama luar biasa. Keilmuannya, karomahnya Masya Allah. Dicium tangan Al-Muwaffaq. Mungkin Al-Muwaffaq ini orang soleh, orang hebat. Akhirnya apa kata Abdullah bin Mubarak? Beliau tidak cerita tentang dia mendengarkan diskusi malaikat itu.
Apa kata Abdullah bin Mubarak? Al-Muwaffaq. Apa engkau tidak berniat berangkat haji tahun ini? Sebenarnya tahun ini aku akan berangkat, kata Al-Muwaffaq. Bahkan puluhan tahun saya simpan harta, saya simpan persiapan udah lengkap untuk saya berangkat haji tahun ini. Qadarullah, tapi saya gagal berangkat haji. Ndin gara-gara pisah. Haji wang niki kan gagal gara-gara pisah. Kalau ini Al-Muwaffaq ini tidak. Gagalnya kenapa? Bukan karena muassasah, bukan karena pisah, bukan karena apa. Gara-gara beliau cerita begini. Saya udah siap berangkat tahun ini. Harta udah lengkap, persiapan udah banyak. Tapi ketika saya udah mulai persiapan berangkat haji, tiba-tiba istri saya ngidam. Alhamdulillah. Tahu dari ngidam, Ibu? Betian ngidam. Betian ngidam apa ngidam betian? Beja julu ngidam atau betian? Oh ngidam. Berarti betian ngidam. Ngidam betian. Oh nggih. Berembe-rembe wah. Nah akhirnya nggih Al-Muwaffaq niki diceritakan. Oh begini. Istri saya ngidam. Tiba-tiba istri saya datang, Kak, minta tolong, kepingin tiang ngerasain bau masakan yang ada yang sedang saya nikmati wanginya ini. Enak sekali, Kak, tolong carikan saya di mana orang yang punya makanan ini. Sampai meleleh saya punya liur. Mun basen tita beberapa kelor. Aran dengan ngidam. Akhirnya dicari sama Al-Muwaffaq niki. Dicari. Dia keliling di kampung itu. Ternyata ketemulah Al-Muwaffaq dengan satu rumah. Setelah dicium, oh iya, dari dalam rumah ini datangnya itu bau yang sedap. Assalamualaikum, kata Al-Muwaffaq. Waalaikumsalam. Saya Muwaffaq. Oh, nggih. Keluarlah ibu ini. Ibu ini seorang janda, punya anak yatim 3, miskin. Bu, apa boleh saya minta masakan yang ibu masak? Enggak boleh, Pak. Kenapa, Bu? Istri saya lagi ngidam. Mohon dikasih meskipun sedikit saja untuk mengobati keinginan istri saya. Oh, enggak boleh, Pak. Kenapa enggak boleh? Begini, karena apa yang saya makan ini halal untuk kami dan haram untuk Bapak. Halal bagi kami dan haram untuk Anda sekeluarga. Kenapa bisa begitu? Iya. Tolong ceritakan kepada saya, Bu. Kenapa halal untuk ibu dan haram untuk kami? Kata ibu ini berurai air mata. Pak Muwaffaq, saya ini punya anak yatim 3 orang di rumah ini. Saya ibadah kepada Allah. Tidak ada yang menafkahi saya. 3 hari kami tak makan dan minum. Tapi anakku menangis terus siang dan malam karena kelaparan. Tidak ada yang kami makan, Pak. Akhirnya saya keluar. Saya temukan bangkai daripada seekor keledai. Bangkai dari seekor kambing yang sudah mati di pinggir jalan. Itu saya ambil, kemudian saya masak, saya rebus, saya buatkan sambal dan sebagainya.
inilah yang sedang saya masak hari ini. Mungkin halal untuk saya karena kami orang miskin tidak ada untuk bisa membeli apa-apa. Tapi haram untuk Anda karena Anda mungkin orang mampu, bahkan Anda akan berangkat haji. Masya Allah. Mendengar pengakuan Ibu Niki, apa kata Al-Muwaffaq? Ibu, semula saya mau berniat berangkat haji, Bu. Kalau memang ibu tidak ada jalan, tidak ada untuk menafkahi keluarga, tidak ada untuk menafkahi anak-anak, maka silahkan ibu ambil semua tambang saya yang akan berangkat berhaji. Insya Allah saya ridho tidak berhaji tahun ini. Yang penting saya bisa membantu ibu untuk melayani anak-anaknya, untuk memberikan kehidupan, kelangsungan hidup anak-anak pelungguh. Tidak apa-apa saya tidak berangkat haji. Akhirnya Bu, diberikanlah semua persiapan haji Al-Muwaffaq kepada Ibu Niki, hingga Al-Muwaffaq tidak jadi berangkat haji. Ternyata berkat keikhlasan Al-Muwaffaq Niki, hajinya orang yang 700.000 diterima oleh Allah Subhanahu. Ya Allah, kira-kira arak marak niki, arak menik keikhlas deh Bu. Mungkin iya kita tidak bisa seperti Al-Muwaffaq, menafkahkan sampai-sampai bekal hajinya diberikan hingga dia rela tidak berangkat haji. Tapi minimal saat hari Arafah hari ini, pelunggu sami nafkahkan infak terbaik kita untuk mengambil keberkahan daripada hari Arafah. Ya Rabbi bil Mustafa, semua balik Sidana wa ghafir lana dhambana ya wa karami waghfir dzambana ya wa karami. Sekali lagi, ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم واغفر لنا ya wasi'al. Amin ya Rabbal. Ini pertama, kita hadir hari ini karena cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, kita hadir hari ini bahwa kita menyadari bahwa diri kita ini adalah manusia kotor. Makanya kita pakai baju putih, pakaian putih. Yang tidak pakai putih hari ini makin nulik tok kado putih. Nggih. Nggih, timak dalam balik putih wah kado. Barokah hari Arafah niki. Karena kita ini banyak kotornya, banyak dosanya. Ada tidak dari kita yang hadir yang tidak punya dosa? Ada? Coba, sinden ada dosa angkat timah. La tadlub sadiqan bi ghairi aibin fatabqa wahidah. Jangan cari orang, teman dalam hidupmu, orang yang tidak pernah punya salah. Kenapa? Kalau kau cari teman yang tidak punya salah, maka kamu akan hidup sendiri, kata ulama. Karena orang hidup tidak ada yang tidak punya salah.
tidak ada yang tidak punya Maka oleh sebab itulah kita diperintah zikrullah, perbanyak zikir. Seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilah. Allahu akbar subhanallah. Semua. La illallah, Allahu akbar subhanallah. Sindemunin di tama surga, subhanallah wa la ilah. Allahu akbar subhanallah wa la Allah. Kenapa sih kita ngucap tasbih paling afdol? Karena ucapan tasbih itu subhanallah, maha suci Allah, itu seolah-olah kita berkata, engkaulah yang suci ya Allah, akulah yang kotor. Subhanallah, maha suci Allah, yang suci itu engkau ya Allah, yang kotor itu hamba ya Rabb. Yang suci itu pelungguh yang Allah, yang banyak dosa itu saya ya Allah. Makanya di dalam sujud dikala kita mendekatkan diri kepada Allah, merendahkan diri kita kepada Allah, kita ucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang tinggi itu Allah, yang kita puji itu Allah. Maka karena Allah maha suci, Allah tidak akan menerima suatu amalan yang tidak suci. Yang diterima oleh Allah adalah sesuatu yang bersih. Kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kalau dikasih pilihan oleh orang, ini ada makanan nih, makanan ini yang satunya kotor, dipenuhi dengan lalat dan sebagainya, bahkan tidak ketutup. Sementara yang kedua ada makanan yang isinya bagus tutupnya. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Pertama apa kedua? Kenapa pilih kedua? Karena bersih, karena lebih suci. Nah sekarang kita akan pulang ke Allah. Syarat pulang kepada Allah itu harus suci. Karena Allah tidak akan menerima ruh yang masih ada kotornya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dari Allah. Dan sesungguhnya kepadanya, kepada Allah kita akan kembali. Modal untuk kembali kepada Allah ini mana? Arak cukup modal, arak cukup amal, arak cukup bekal, arak tidak ada. Maka bekal untuk pulang kepada Allah harus jiwa yang suci, karena yang kotor tidak diterima oleh Allah. Ilangin prasangka buruk kita, ilangin sifat keakuan kita. Makanya bulan ini dikorban itu semua. Apa dikorban? Sifat bahimatul an'am, sifat kebinatangan, kehewanan yang masih menempel dalam hati kita, menempel dalam kolbu pelunggu. Ini kita lepaskan. Kenapa? Karena kita akan menghadap Allah. Allah, 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 semua kita Allah, Allah, Allah.
Allah. Makanya orang-orang haji itu puncaknya di Arafah. Semuanya digugurkan oleh Allah. Kayaumun kama waladathu ummuh. Ibarat seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dihilangkan oleh Allah kesusahannya, kegelisahannya, dosa-dosanya, kemelekatan yang ada pada dirinya, Allah lepaskan dalam kolbunya karena sudah nampak kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang Bapak Ibu, makanya kata para ulama, mesti kita sucikan diri kita ini dengan apa? Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau berkata, walahat taharah ala arba'u maratibin. Yang namanya cara kita mensucikan diri itu ada 4 tingkatan. Yang pertama at-tathhiratu az-zahir anil ahdath wal akhbas wal fudala. Kalau yang pertama kita mensucikan diri kita, mensucikan diri dari sesuatu yang zahir. Mana? Dari hadas dan najis. Dari hadas dan najis. Dengan apa? Sudah jelas dalam ilmu syariat, Allah berikan kepada kita pengetahuan bagaimana kita bersihkan. Ada medianya dengan air. Mesti suci dari hadas, kotoran, najis. Ini secara syariat. Kita baru bisa ngadepnya ke Allah secara zahir. Ini semua harus suci. Kira-kira sah ndek sembahyang pulunguh sami lamun ndek uduk. Kira-kira sah ndek sembahyang pulungguh sami lamun ndek man selesai mandi haid. Angka yang perlu jamak-jamak, nggih. Jamak. Orang jamak-jamak itu luar biasa, dibutuhkan di mana saja kalau orang jamak-jamak nih ke. Ya Allah. Nah nih pertama nih. Makanya perlu kita berguru dari ilmu-ilmu syariat. Bergurunya kemana? Berguru kepada para alim ulama, berguru kepada tuan guru, berguru kepada para ustadz. Orang-orang yang kompeten dalam ilmunya, jangan sampai salah dalam memilih guru. Sallallahu rabb ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi bihi ajma'in wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Masih kuat ngaji jemaah? Alhamdulillah. Kita sebentar nggih menunggu kehadiran Mami Gede. Beliau masih muter-muter le julu. Nggih. Nggih, karena beliau belum pernah datang ke sini, tapi insyaallah beliau si melet leman piran lumbar jok niki, tapi alhamdulillah makin beliau sudah ada di depan lagu masih muter-muter di tolangan tamu. Nggih. Nah jamaah rahimakumullah. Yang kedua, cara kita mensucikan diri kita, kita mesti mampu mensucikan anggota tubuh yang zahir. Mana anggota tubuh yang zahir kita? Ada 8. Inilah yang disebut dengan suci jawarih. Suci Nabi? Suci jawarih. Jawarih itu sesuatu apa yang ada di dalam diri kita secara nampak. Mana? Ada 8 anggota jawarih yang kita punya di dalam diri. Mana itu? Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, perut, kaki, kemaluan. Kira luwe. Ah nih dento beritong.
Se medua gontor mayor sekejar. Ya doang tahun. Coba mulai. Mata berapa? Hidung, mulut, telinga, tangan, perut, kemaluan, kaki. Berapa? Yang 8 anggota tubuh zahir ini punya dosa yang berbeda. Punya dosa yang terkadang mata kita banyak dosanya melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Telinga punya dosa ketika kita mendengar suara-suara yang tidak diridhoi oleh Allah. Mulut paling luwih dosa nih. Ndek man ngeraos doang masa gubuk dengan lain angen di sini. Apalagi kalau sudah ini berbicara, ya Allah. Makanya mesti hati-hati ketika kita masih luka dengan sebab pedang, masih ada obat yang bisa menyembuhkan. Namun ketika hati kita sudah kotor, kemana obat hendak dicari, sampai sakaratul maut tidak akan pernah bisa dilupa kesalahan kita. Betul? Dengan apa kita sucikan, dengan apa kita bersihkan semua yang ada niki? Taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Taubatkan diri kita, taubatkan jiwa kita, taubatkan semua apa yang kita punya. Mohon ampun kepada Allah. Karena setiap dosa dan maksiat ini memiliki bekas pada diri kita. Kita malas datang ke tempat ibadah, pelungguh malas nuntut ilmu, pelungguh malas ngaji. Dengan sebab apa? Dosa. Dengan sebab dosa yang kita punya dalam diri. Mudah-mudahan berkat hari Arafah niki Allah ampuni dosa-dosa kita, amin. Makanya setiap dosa dan maksiat niki punya bekas pada diri kita hingga kita malas ibadah, Bapak Ibu. Makanya kata Nabi, jumudul aini min qaswatil qulub. Jadi pandangan mata yang keras pada diri kita ini dengan sebab hati kita ini gelap. Arab bereng hati dikira-kira. Hah? Nauzubillah, amin. Orang yang hitam hatinya tidak peduli keluarga, tidak peduli saudara, tidak peduli sahabat, tidak peduli kerabat yang ada pada dirinya. Yang penting mau, yang penting dapat. Perkara keluarga apa tidak disikat. Nauzubillah min qaswatil qulub. Wa qaswatil qulub min kathratiz dzunub. Kerasnya hati kita ini dengan sebab banyaknya kita punya dosa, az-dzunub. Luwih dosa salah. Wa kasratiz dzunub min nisyanil maut. Apa yang menyebabkan kita banyak dosa, jamaah? Dengan sebab kita melupakan kematian. Lupa mati. Makanya orang yang banyak dosa, mereka seolah-olah tidak akan mati. Seolah-olah hendak mati dengan niki. Sehingga semua dihalalkan segala cara meskipun bertentangan dengan hukum syariat. Meskipun bertentangan dengan hukum agama. Makanya guru besar kita mengajarkan kepada kita semua, adin tetap yakin baik, ikhlas baik, istiqomah baik dalam hidup. Ya Allah, apa yang menyebabkan kita lupa mati? Mintulil amal. Dengan sebab panjangnya angan-angan kita. Luwih lalu kemilik, Ibu. Ya Allah, denawah ini cukup lek nikmat Allah, na'udzubillahi min zalik. Wa tulul amal min hubbid dunya. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah wal iyazubillah. Apa yang menyebabkan tulul amal niki? Min hubbid dunya,
dengan sebab dalam hati kita ini terlalu condong terhadap dunia. Ya Allah. Nabi bahasa Bapak Maulana Syekh Ibu. Nggih. Ya Allah. Beliau pernah katakan dulu, oh manisnya dunia, orang melelang iman dan takwa. Oh kejamnya dunia, orang menjual guru ibu bapak. Hati-hatilah tipuan dunia, ingatlah dunia bangkai semata-mata. Ya Allah, supi sineta ajar tiang pelungguh oleh guru kita. Manis aran dunia niki, solah aran dunia niki, hingga orang mau melelang iman dan takwanya. Yang penting dapat sikat kiri, sikat kanan, dia nggak peduli. Nauzubillah. Kejam dunia ini Bapak Ibu. Kenapa? Orang menjual nama gurunya, menjual nama ibu bapaknya, menjual nama orang yang masyhur di kalangannya demi untuk kepentingan pribadinya. Nauzubillahi min dzalik. Uliya wasilah ibu bapak jamaah rahimakumullah. Lombok-lombok jamaah. Adit mau keberkahan dalam hidup kita hari ini, terlebih lagi pada hari Arafah, hari terbaik seumur hidup dunia ini. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan jamaah, kita dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita doakan guru kita ya Al-Mukarram Maminda Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti. Mudah-mudahan beliau disehatkan jasmani dan rohaninya oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah. Beliau diberkahi beserta keluarga dan semua zuriat guru besar kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari tiang, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadiran pelungguh sami jamaah. Karena pondok kita niki ya inilah keterbatasan. Angkat lamun panas, alhamdulillah dengan baik padang Arafah jauh lebih panas daripada niki nggih. Kita panas tapi ada terop. Tapi kalau di Arafah tidak ada terop. Begitu panasnya luar biasa. Tapi mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari tiang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.